Teman-teman mahasiswa, selamat berjumpa. Kita sekarang pada bahan yang terakhir dari kuliah kita, Iman dan Wahyu. Ya, kita akan berbicara mengenai pewahyuan dalam sejarah teologi, khususnya dari aspek refleksi teologis secara sistematik. Ya, saya akan segera share screen yang menjadi bahan kita. Ini bahannya, ya. Refleksi sistematis mengenai wahyu dan problematik penerusan wahyu. Ya. Refleksi sistematis tentang wahyu dan problematik penerusan wahyu. Sebagai pengantar, refleksi sistematis berikut mengikuti tulisan Wendelin Knoch yang saya punya bukunya berjudul Gott sucht den Menschen, Offenbarung, Schrift, Tradition, yang artinya Allah mencari manusia, pewahyuan, kitab suci, dan tradisi. Gott sucht den Menschen artinya Allah mencari manusia. Secara umum harus dikatakan bahwa tidak ada konsepsi wahyu atau pewahyuan yang sama dalam teologi. Yang terjadi ada pluralitas makna konsepsi apa itu wahyu. Itu baru dalam konteks gereja Katolik ya. Kalau kita lebih masuk juga ke gereja lain seperti Protestan, ada macam-macam pandangan lagi. Belum pewahyuan iman Kristiani ini atau pewahyuan dalam perspektif Kristiani dibandingkan dengan agama lain. Entah itu Islam, entah itu Buddha, entah itu Hindu, itu punya pandangan yang berbeda-beda. Hal ini berkaitan sebenarnya dengan pengalaman manusia akan yang ilahi, yang nyatanya memang Allah itu kan mengatasi manusia. Sehingga segala rumusan mengenai dia, mengenai Allah, itu hanya selalu bersifat analog. Analog ialah kemiripan dalam perbandingan. Kita nggak bisa menggunakan kata-kata konsepsi yang bisa begitu tepat dan pas untuk melukiskan akan yang ilahi. Pertama, realitas yang ilahi itu mengatasi diri kita, ya, mengatasi yang ilahi itu kan yang tak terbatas mengatasi diri kita. Dan yang kedua, keterbatasan manusia sendiri yang memang ya kita itu tidak mampu, tidak punya kosa-kosa kata yang barangkali bisa merangkum ya. Tidak usah ngomong tentang Allah deh. Kita ngomong tentang pengalaman saja. Pengalaman cinta misalnya ya, pengalaman kasih. Itu kan saben orang bisa mengungkapkan dengan macam-macam cara. Dan dari dulu sampai sekarang pengalaman akan kasih misalnya itu kan sudah menjadi suatu suatu tafsiran yang multi, yang banyak, yang ada banyak lagu, ada banyak film, ada banyak drama, semua berkutat soal kasih atau soal cinta karena memang misterinya itu tak terjangkau, tapi inilah kehidupan ya. Jadi saya katakan di situ bahwa memang pengalaman manusia akan yang ilahi itu memang tidak bisa sifatnya merangkum, mencakup keseluruhan isi pengalaman iman itu. Saya akan menyampaikan beberapa refleksi sistematik, pertama mengenai struktur dasar. Struktur dasar saya sampaikan pertama, pewahyuan sebagai peristiwa dalam sejarah. Pewahyuan Allah itu hanya terjadi dalam sejarah, yang terwujudkan dalam penciptaan dan penyelamatan. Mohon dipahami ya, dalam teologi, khususnya dalam teologi Kristiani, kita selalu mempelajari dua hal, penciptaan yang mencakup seluruh alam semesta, seluruh dunia, sejak adanya jagat raya ini, dan sejarah penyelamatan yang terutama berkaitan dengan penyelamatan manusia dari dosa.
Tetapi itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Semua sama-sama sebagai karya Allah, tapi di balik karya itu Allah sendiri sebenarnya menyatakan diri, mewahyukan diri. Dalam sejarah, pewahyuan selalu masuk dalam ruang dan waktu. Kalau kita ngomong soal sejarah, kita bicara mengenai ruang dan waktu. Ruang dan waktu berarti pewahyuan akan Allah, pernyataan diri Allah itu selalu hanya dialami dalam ruangan, dalam pengalaman yang konkret di Jakarta, di Sulawesi, di Papua, di Eropa, di Amerika, itu tempat dan waktu tertentu. Ya hari ini, hari Rabu misalnya, atau hari Kamis, hari Jumat, jadi tertentu. Nah, Allah kalau menyatakan dirinya selalu juga kepada kita dalam pengalaman historik. Pengalaman historik atau historis yang intinya menyentuh ruang dan waktu. Maka dikatakan di sini, saya katakan di sini, pewahyuan Allah di luar sejarah itu mustahil, tidak mungkin. Allah kalau menyatakan diri selalu dalam sejarah. Kalian jangan pernah membayangkan Allah menyatakan diri itu dalam dalam pengalaman khusus. Misalnya kalian sedang tidur kemudian dibangunkan oleh malaikat warna putih pakai jubah putih, kakinya tidak kena tanah, kemudian bilang kepadamu, "Hai anakku, besok kamu kaul kekal, besok kamu akan ujian dengan Romo Marto atau Romo Subali. Nanti yang keluar ini enak banget itu, nggak ada itu omong kosong, itu nggak ada itu." Allah kalau menyatakan diri ya melalui pengalaman historik, pengalaman sehari-hari kita, pengalaman suka duka kita. Di satu pihak diri Allah yang mewahyukan diri itu tidak terbatas dan melampaui segala-galanya. Karena diri Allah mengatasi diri kita, adanya itu mengatasi, bersifat transenden, mengatasi kita. Namun di lain pihak, diri Allah yang mewahyukan diri itu merupakan janji keselamatan Allah yang terjadi dan dialami dalam sejarah dengan segala keterbatasan penangkapan manusia. Meskipun diri Allah itu tak terbatas, dia menyatakan diri dengan bahasa kita, walaupun bahasa kita itu terbatas. Intinya, supaya dengan keterbatasan bahasa kita dapat menangkap diri Allah. Saya kira ini pengalaman yang sifatnya sangat eksistensial, ya, pengalaman yang bersifat mendasar. Misalnya pengalaman kasih, pengalaman dicintai orang tua. Itu sebelum kalian bisa membahasakan, ayahku, mamaku, ibuku mencintai aku, kata-kata ini sebelum bisa kita ucapkan, de facto kita sudah mengalami waktu di kandungan. Waktu kita mungkin masih usia 1 atau 2 atau 3 tahun. Kita selalu pengennya dekat dengan ibu atau mama atau sama bapak. Itu spontan. Itu karena kasih. Kita yakin dicintai. Tapi kita belum bisa ngomong, aku cinta kamu, bapak, ibu. Enggak. Dan ketika kita sudah mengungkapkan itu pun, rasanya ada hal lain yang tidak seluruhnya bisa terucap. Nah ini maksud saya. Begitu pula Allah kalau menyatakan diri, kita alami betul, tapi kita tahu keterbatasan bahasa itu sendiri. Kemudian selanjutnya, pewahyuan itu sebagai peristiwa historis yang secara biblis menunjuk 3 tekanan. Ya, pewahyuan disebut sebagai peristiwa historis secara biblis menunjuk pada 3 tekanan. Pertama, pewahyuan ilahi dibedakan dengan mitologi. Kita tahu ya mitologi seperti mitologi dewa-dewi Yunani, Zeus, Hercules, ya, berbagai dewa-dewi itu ya. Kalau di Indonesia ya ada toh mitos-mitos. Kalau di Jawa ini saya mengenal pewayangan itu loh. Arjuna, Puntadewa, Kurawa, Pendowo, Bagong, Gareng Petruk, Bagong, Semar, itu kan semua mitologi. Secara historis tidak ada. Nah, pewahyuan ilahi itu masuk dalam sejarah, tidak mitologis. Tidak berdasarkan mitologi, tapi berbasis historis.
Yang kedua, sejarah mengandaikan dimungkinkannya perkembangan dan pendalaman wahyu. Jadi sejarah itu kan berarti orang berkembang dalam ruang dan waktu. Pengalaman kita bersama, misalnya, kita itu kan sebenarnya mengalami ya, bagaimana dari kecil, remaja, kemudian dewasa, itu kan kita sebenarnya berkembang. Begitu pula dalam pemahaman. Kita memahami kampung halaman, memahami hidup, ini kan sekali berkembang. Makin tua kita makin memahami banyak hal. Begitu pula ternyata pewahyuan pun itu dialami manusia sebagai proses perkembangan. Ada pendalaman. Kalau dalam perjanjian lama Allah adalah Yahweh, dalam perjanjian baru berkat Yesus Kristus kita mengenal Allah sebagai Bapa. Yang ketiga, pengakuan atas perkembangan pemikiran pewahyuan yang akhirnya membawa pada konsepsi wahyu sebagai pemberian diri Allah. Seperti 3 model yang sudah saya sampaikan dalam perspektif historis itu ya, dalam sejarah teologi, dari model epifani, model instruksional, hingga model wahyu sebagai pemberian diri Allah. Itu kan suatu pengembangan, perkembangan. Dan itu memang terjadi. Sejarah menjadi ruang pemberian diri Allah kepada manusia. Sejarah menjadi medan, mungkin cocok juga disebut dengan kata medan pemberian diri Allah. Sejarah ini dengan segala dinamikanya, entah bagaimana menjadi medan pemberian diri Allah yang mengasihi kita. Pengakuan pada daya kekuatan salib Yesus Kristus sekaligus menjadi ungkapan pengharapan bahwa kesatuan identitas sejarah dunia dan sejarah keselamatan yang dilaksanakan oleh Allah melalui pemberian diri Allah itu akan dinyatakan oleh Allah pada akhir sejarah. Perhatikan ini, bagaimana Yesus Kristus sekaligus menjadi ungkapan pengharapan bahwa kesatuan identitas kita itu sungguh-sungguh dari sejarah dunia dan sejarah keselamatan itu sungguh-sungguh diikatkan dari pewahyuan diri Allah yang memberikan diri itu berpuncak pada peristiwa Yesus Kristus dan akan diselesaikan pada akhir sejarah. Tadi A ya, mengenai sebagai pewahyuan sebagai peristiwa sejarah. Sekarang pewahyuan yang hidup dalam tradisi gereja. Saya tulis di sini ada warna merah itu untuk menunjuk tahap-tahap atau masa-masa ya. Pertama, zaman kitab suci atau dimensi biblis pewahyuan berupa janji, pemenuhan dan penyelesaian. Itu kan tiga dimensi ya. Janji, pemenuhan dan penyelesaian atau 3 masa dalam perjanjian lama itu, maksud saya perjanjian lama itu saat Allah menjanjikan puncak pewahyuan dirinya, pernyataan dirinya, pemberian dirinya yang terjadi pada pemenuhannya, yaitu perjanjian baru. Dan penyelesaiannya pada akhir zaman. Maka saya tulis perjanjian lama sejak penciptaan panggilan Abraham Israel adalah saat Allah menyatakan janjinya. Perjanjian baru adalah saat Allah memenuhi apa yang dijanjikan itu melalui Yesus Kristus. Ya. Jadi saat perjanjian baru, apa yang dijanjikan Allah itu terpenuhi dalam peristiwa Yesus Kristus. Adapun apa yang sudah dipuncai dan dipenuhi oleh Kristus itu akan diselesaikan dalam sejarah pada akhir zaman, yakni saat Kristus datang untuk kedua kalinya. Yang kedua, pada zaman patristik, tekanannya pada sungguh-sungguh ditekankan pemikiran sungguh-sungguh tentang iman tetap terjadi dalam penghayatan iman yang hidup. Maksudnya pengembangan konsepsi tentang iman, meskipun belum dirumuskan kayak zaman modern, tapi gagasan mengenai pewahyuan itu tetap dihayati dalam penghayatan iman yang hidup. Pemikiran tentang pewahyuan mulai direnungkan sungguh-sungguh. Pemahaman tentang pewahyuan Allah diungkapkan melalui upaya penemuan paham kristologi sebagai pusat identitas gereja dalam alam pikir Yunani. Kapan itu? Ya saat ini. Saat
perumusan dogma-dogma kristologi, adanya bid'ah-bid'ah kristologi dan trinitas. Kita ingat Arianisme abad 3 diselesaikan dengan Konsili Nikea 325. Lalu ada nanti hiruk pikuk lagi tentang Roh Kudus diselesaikan dengan Konstantinopel pertama tahun 381. Itu kan saat-saat memang gereja berhadapan dengan cara pikir Yunani pada waktu itu. Gereja harus berinkulturasi, bisa menyesuaikan dengan cara berpikir tersebut. Tradisi gereja bukanlah di samping atau mengatasi pewahyuan Allah, melainkan melayaninya. Nanti akan kita pelajari bagaimana kitab suci dan tradisi itu mengalir dari sumber yang sama, tapi memang tradisi gereja itu tetap hanya sifatnya melayani pewahyuan diri Allah. Munculnya skolastik pada abad pertengahan menempatkan konsepsi pewahyuan sebagai kategori dasar yang lengkap bagi iman dan teologi. Ini kekristenan dipahami sebagai agama pewahyuan pada zaman skolastik. Pada zaman modern berarti katakanlah abad 17, 18, 19 sampai abad 20-an ya, sampai sekarang bahkan ya. Masalah pewahyuan itu menghadapi serangan rasionalisme, empirisme. Rasionalisme memandang segala realitas itu apa yang hanya bersifat rasional. Empirisme sebaliknya, yang dipandang realitas hanyalah yang bisa dialami secara indera, dialami secara empiris atau dari pengalaman manusiawi. Teologi mengupayakan keseimbangan pemahaman pewahyuan dalam kaitannya antara iman dan akal budi. Ya, ini penting. Bagaimana iman menyangkut sesuatu yang mengatasi manusia, tapi juga akal budi dapat dipertanggungjawabkan. Teologi memahami sebagai, ya ini sebagainya huruf merah 2 kali, ini maksudnya supaya tidak lupa. Di satu pihak teologi memahami pewahyuan sebagai tindakan kebebasan Allah. Oke ya, pewahyuan itu sebagai tindakan kebebasan Allah, sekaligus pewahyuan itu sebagai yang mengundang penerimaan bebas atas wahyu tersebut dari pihak manusia melalui atau dalam iman. Ya. Jadi pewahyuan itu sendiri, penyataan diri Allah ini membutuhkan tanggapan. Pewahyuan tanpa tanggapan lalu ya tidak terjadi komunikasi. Maka dikatakan dalam model ketiga teori komunikasi, saya katakan dulu kan model teori komunikasi yang intinya pada sayap smitai lungkotes atau pemberian diri Allah. Soal-soal wahyu iman ini dibahas dan diajarkan secara mendalam dalam Konsili Vatikan II, Dei Verbum. Dan itu sudah kita pelajari minggu yang lalu, kita juga sudah mempelajari bagaimana ajaran konsili-konsili, terutama Konsili Vatikan II, juga sebelumnya Konsili Vatikan pertama. Kalau saya rumuskan ringkasan, inti pernyataan Vatikan kedua memahami pewahyuan itu ada 3. Kaitan dengan manusia, wahyu sebagai peristiwa perjumpaan dalam pengalaman penghakiman dan pengampunan. Bagaimana Allah mengalami pengalaman penghakiman dan pengampunan. Kaitan dengan gereja, wahyu sebagai kehadiran Yesus Kristus yang penuh daya. Jadi Yesus Kristus hadir tidak hanya diam saja, tapi hadir terlibat dan penuh daya, yang menjadi puncak pewahyuan ilahi, Kristusnya itu ya. Dan kaitannya dengan Allah, wahyu sebagai sejarah murka dan belas kasih Allah sekaligus. Allah menyatakan diri sebagai yang menghakimi, menuntut keadilan, tapi juga penuh belas kasih. Lalu yang kedua, syarat-syarat pemahaman wahyu. Tadi struktur dasar ya. Sekarang syarat-syarat pemahaman wahyu. A, pentingnya penafsiran atas wahyu. Wahyu harus ditafsirkan. Di sini 3 hal yang kita pelajari, tugas khusus kuasa mengajar atau magisterium, teologi, dan makna iman. Untuk magisterium atau pelayanan kuasa mengajar gereja, tidak untuk mengembangkan atau menambah wahyu Allah, melainkan untuk meneruskan, menjaga, memelihara, singkatnya melayani, yaitu di Verbum 10, maksudnya magisterium atau kuasa mengajar gereja itu sifatnya melayani wahyu Allah. Tidak menambah wahyu baru, pasti tidak, tapi kuasa mengajar itu sifatnya
meneruskan, menjaga, memelihara, melayani, atau memperjelas wahyu yang sudah selesai pada Kristus itu, dan yang telah diberikan kesaksiannya oleh para rasul sebagai yang definitif. Artinya, kesaksian para rasul itu menjadi norma bagi kita. Kita nggak akan menciptakan cerita baru dalam pengertian sejauh pewahyuan yang sudah selesai dalam diri Kristus itu bagi umat beriman sepanjang zaman. Jadi kuasa mengajar itu menemani, melayani wahyu sepanjang sejarah dalam kesatuan dengan gereja tentu saja. Yang kedua, tanggung jawab teologi. Apa tanggung jawab teologi? Tanggung jawab teologi adalah merefleksikan dan mempertanggungjawabkan iman sebagai tanggapan atas wahyuan Allah secara sistematis, metodis, dan rasional menurut konteks historis, tempat, dan waktu dalam kesatuan dengan keseluruhan iman gereja. Jadi, teologi itu punya tugas merefleksikan dan mempertanggungjawabkan iman. Jadi jangan ngomong, misalnya kalau ditanya umat, kalau kita menjawabnya, wah saya nggak tahu, saya itu misteri, itu nggak usah diperdebatkan. Nah itu namanya Anda tidak bisa mempertanggungjawabkan iman. Itu bukan tidak Kristiani malahan ya. Nah, tugas teologi dapat kita rumuskan begini. Berkaitan dengan luas dan tak terbatasnya misteri Allah, teologi perlu membuka dan memperdalam makna peristiwa pewahyuan dalam sejarah itu. Memang misteri Allah tak terbatas dan begitu luas. Tapi teologi mesti membuka terus, tabir dan memperdalam maknanya itu dalam sejarah. Lalu berkaitan dengan pewahyuan sebagai peristiwa keselamatan, jadi wahyu itu bukan hanya Allah yang menyatakan diri, tapi dengan menyatakan diri itu Allah menyelamatkan kita. Maka disebut di sini sebagai peristiwa keselamatan. Teologi perlu membuka dan memperdalam maknanya dalam kaitan pemenuhannya pada Yesus Kristus. Lalu berkaitan dengan pewahyuan sebagai peristiwa yang berdimensi antropologis, teologi menggali pengalaman manusiawi sebagai medan pewahyuan Allah. Jadi dalam arti berdimensi antropologis artinya wahyu itu meskipun diri Allah yang dinyatakan atau Allah yang menyatakan diri, karena menyapa manusia maka juga berdimensi antropologis. Ketika apa? Ketika pewahyuan itu masuk dalam pengalaman manusiawi. Lalu teologi perlu menggali pengalaman manusiawi. Kalau perlu dengan interdisipliner. Belajar dari psikologi, sosiologi, mungkin juga antropologi, ekonomi, dan seterusnya. Karena pengalaman manusia juga sebagai medan pewahyuan Allah. Yang ketiga berkaitan dengan pewahyuan sebagai peristiwa yang berdimensi kosmologis. Dalam kaitannya dengan semesta, dengan alam lingkungan. Teologi menggali makna pewahyuan dalam keseluruhan kosmos atau semesta yang menuju penyelesaiannya atau eskatologis. Pentingnya makna iman. Pentingnya makna iman. Ini ada beberapa istilah yang baik kalau dipahami. Sensus fidei. Sensus fidei itu kemampuan atau keterbukaan manusia untuk dapat percaya atau beriman. Kemampuan atau keterbukaan manusia untuk dapat percaya atau beriman. Perasaan iman itu berarti manusia punya kepekaan untuk percaya kepada Allah. Lalu sensus fidelium, maaf ini kalau boleh saya sambil saya koreksi ya, harusnya merah kurang tadi. Ya. Sensus fidelium, kepercayaan gereja sebagai komunitas beriman yang dimungkinkan karena ada sensus fidei masing-masing anggota tadi, termasuk umat awam juga. Dalam Lumen Gentium artikel 12 dinyatakan setiap orang beriman punya perasaan iman, rasa iman, cita rasa iman. Jadi yang punya cita rasa iman bukan hanya romo, pastor, uskup, paus, tapi juga umat awam biasa. Dalam pengalaman kita, pengalaman saya, ternyata de facto buktinya itu kalau ada ajaran yang kurang pas dari seseorang, itu umat awam bertanya-tanya, ini kok lucu kalau mau ajarannya. Lalu mereka konfirmasi misalnya kepada saya, sehingga saya bisa menilai ini ajaran ini tepat atau enggak.
Konsensus fidei, kesepakatan iman dari seluruh gereja sebagaimana terungkap dalam kredo atau syahadat. Konsensus yaitu kesepakatan ya. Nampak misalnya dalam kredo atau syahadat. Depositum fidei. Ini fideinya juga kurang di merah semua ya. Itu keseluruhan iman gereja sebagai yang tertuang dalam kitab suci dan tradisi. Ya. Saya merahkan. Ini juga dihapus satu imannya ini. Keseluruhan iman gereja yang tertuang atau termaktub dalam kitab suci dan tradisi melalui magisterium. Lalu regula fidei adalah norma atau aturan iman yang harus dipegang. Ya, kitab suci atau credo itu kan ukuran iman kita. Lalu B, pewahyuan ilahi sebagai yang berlawanan secara kritis pada gereja dan dunia. Ini mungkin terjemahan saya yang agak asing, kaku ya, tapi nanti dari isinya jelas maksudnya. Di satu pihak, gereja merupakan institusi yang diperlukan sebagai komunitas yang mengimani pewahyuan Allah sebagai pemberian diri Allah yang terpenuhi dalam Yesus itu, dan yang memberikan kesaksian bagi dunia. Institusi yang memang diperlukan sebagai komunitas yang memberikan kesaksian pewartaan tentang Kristus yang memenuhi dan menggenapi wahyu Allah. Namun di lain pihak, Allah yang menyatakan diri itu tidak dapat dibatasi dalam gereja. Itu poinnya. Satu pihak gereja ini sungguh-sungguh dititipi oleh Kristus kasanah iman yang di sana diterima pewahyuan ilahi yang berpuncak pada Kristus. Di lain pihak, Allah sendiri menyatakan dirinya dalam perspektif kita selalu melalui Kristus, itu juga di luar gereja. Itu juga menjadi mengapa dimungkinkan kepercayaan bahwa di luar gereja juga ada keselamatan. Karena yang menyelamatkan bukan gereja, tapi Kristusnya dalam perspektif kita. Ya. Hal ini disadari oleh Konsili Vatikan II yang menyatakan bahwa karya keselamatan Allah tidak hanya dibatasi pada dalam gereja, tapi siapapun yang dengan tulus hati mencari Allah dan berkat pengaruh rahmat, yaitu dalam perspektif kita selalu melalui Kristus, artinya keselamatan itu sendiri selalu melalui Kristus meskipun tidak dikatakan, berusaha melaksanakan kehendaknya yang mereka kenal melalui suara hati. Dan itu orang akan selamat meskipun tidak mengakui Kristus dan tidak karena kesalahannya menolak Kristus, tapi dia sungguh hidup tulus sesuai dengan suara hati. Gereja sendiri hanyalah sakramen, sementara sang terang atau keselamatan itu sendiri adalah Kristus. Maka dikatakan dalam Lumen Gentium artikel 1, Lumen Gentium Christus est. Artinya, Kristuslah terang bangsa-bangsa. Nomor yang terakhir ketiga, sintesa pewahyuan ilahi sebagai peristiwa keselamatan historis. Wahyu dalam traktat teologi fundamental. Biasanya pembicaraan iman wahyu memang masuk dalam teologi fundamental. Teologi fundamental itu teologi yang membahas mengenai batas-batas antara teologi dan filsafat. Maka teologi fundamental itu menggunakan dua hal itu, filsafat dan teologi. Bagaimana keduanya itu nggak bisa dipisahkan. Teologi tentang wahyu menjadi konsepsi kunci dalam teologi Kristiani. Tidak ada teologi yang bisa melepaskan diri mengenai dari konsep wahyu yang dalam hal ini kita pahami sebagai pemberian diri Allah. Lalu wahyu sebagai peristiwa pemberian diri Allah itu juga merupakan keselamatan dalam sejarah manusia. Jadi ini kalimat sejajar ya sebenarnya. Peristiwa pemberian diri Allah dan keselamatan dalam sejarah manusia. Seluruh sejarah jejak penciptaan hingga akhir zaman menjadi pemberian diri Allah. Dengan kata lain, pewahyuan terjadi sepanjang sejarah dunia dan manusia. Karena apa? Karena Allah itu selalu menyatakan dirinya. Melalui ciptaan, Allah itu menyatakan dirinya. Sebenarnya dalam arti tertentu, meskipun tidak bisa dibatasi seperti itu, kalau ada lukisan itu kan menjadi pernyataan diri sang pelukis. Toh? Kalau saya nulis buku itu kan juga sebenarnya entah bagaimana dalam arti tertentu menyampaikan diri saya dalam segi-segi tertentu atau pada batas-batas tertentu. Tidak bisa semuanya. Begitu pula ciptaan, tidak bisa seluruhnya itu mencakup kemuliaan Allah. Meskipun jelas kemuliaan Allah jauh melampaui dari apa yang saya katakan lewat contoh buku tadi dari diri saya.
sejarah yang menuju. Nah, pemberian diri Allah itu menjadi sejarah keselamatan umum sejak penciptaan, dan akhirnya dari sini hadir dalam sejarah hadir pula sejarah keselamatan khusus sejak panggilan Abraham yang berpuncak pada Kristus. Sejarah yang menuju pada akhir zaman nanti menjadi penyelesaian keselamatan Allah melalui Kristus sebagai pemberian diri Allah saat Allah menjadi semua di dalam semua. Jadi saya sebenarnya membicarakan ini ketiga dimensi waktu dahulu, penciptaan, sekarang penyelamatan Kristus, dan nanti pada akhir zaman pada penyelesaian saat Allah itu menjadi semua di dalam semua 1 Korintus 28. Lalu, ini bagian yang terakhir, penerusan wahyu sebagai pemberian diri Allah dalam sejarah terlaksana melalui bagaimana? Bagaimana penerusan wahyu itu? Pertama, kitab suci. Kitab suci itu menjadi tulisan yang berisi pembicaraan Allah sejauh tertulis. Tapi yang menarik, kitab suci dipahami sebagai tulisan yang diilhami oleh Roh Kudus. Bukan diturunkan dari langit, kayak paham Al-Quran dalam Islam, tetapi kitab suci itu ditulis. Tapi ya hanya itu yang dikehendaki Allah sebagai yang ditulis. Entah bagaimana. Yang kedua, tradisi suci sebagai sabda Allah yang oleh Kristus dan Roh Kudus dipercayakan kepada para rasul, disalurkan seutuhnya kepada para pengganti mereka, para uskup, supaya mereka ini dalam terang roh kebenaran dengan pewartaan mereka memelihara, menjelaskan dan menyebarkannya dengan setia. Saya kutip dari De Verbum artikel 9 mengenai tradisi. Kalau kitab suci itu pembicaraan Allah sejauh termaktub dengan ilham Roh Kudus, tradisi suci itu sabda Allah yang oleh Kristus dan Roh Kudus dipercayakan kepada para rasul, dilanjutkan disalurkan sekutunya kepada para pengganti, begitu terus dipelihara sampai seterusnya. Lalu kitab suci dan tradisi suci dalam gereja Katolik mengalir, dipahami sebagai yang mengalir dari sumber ilahi yang sama, bergabung menjadi satu dalam arti tertentu dan cara tertentu, dan mengarah ke tujuan yang sama, yaitu Dei Verbum dan Dei Verbum artikel 9. Keduanya dikatakan dalam Dei Verbum artikel 21 menjadi norma iman yang tertinggi. Saya kira selesai begitu ya. Terima kasih. Ini saya akan stop share screen-nya. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa. Kita bisa diskusi dalam forum di kelas. Terima kasih.